Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing today, class? Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga saja hari ini kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran ya. Anak-anakku sekalian, sudahkah kalian berdoa tadi ketika mau memulai pelajaran bahasa Inggris hari ini? Since today we get to the second unit, it's me. That is the topic. Tapi Pak Wi tadi mengingatkan berdoa ya, segala sesuatu itu harusnya diawali dengan doa sehingga ada nilai ibadahnya. Gitu? Oke, right? Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar. Yuk kita belajar bareng-bareng. Semoga saja apa yang Pak Wi sampaikan nanti will make you understand more about English. Ya, akan membuat anak-anak itu akan tahu bahasa Inggris lebih sehingga memberikan motivasi untuk bisa lebih baik nantinya, right? Especially this is the lesson for my students for class 7A and B, SMP1 Juana, right? And it's presented by me. Okay. What will we discuss today? Apa toh yang akan kita diskusikan? Apa yang akan kita bahas hari ini? Kalau kalian melihat ke judulnya It's Me, berarti menunjukkan ini loh saya, nah, gitu. Tetapi bagaimana hal itu bisa kita pelajari hari ini, apa yang saja yang terkait? Yuk kita lanjut ke materi. Oke, right. Right. Pak Wid pengen pamer dulu foto ya. Jadi ya niatnya bukan untuk pamer yang sesungguhnya sih, tetapi pengen menjadikan motivasi untuk anak-anak agar mau belajar bahwa bahasa Inggris itu one of the most important thing you have to master these days. Salah satu hal yang harus kamu kuasai hari-hari ini. Kenapa? Karena tantangan ke depan nanti akan menjadi semakin berat ketika kamu tidak tahu bahasa Inggris. Oke, right? Ini di mana? Ini adalah di Brooklyn Bridge, di jembatan Brooklyn. Ini belakang ini adalah dulu gedung Menara Kembar WTC, World Trade Center, yang ada di kota New York yang dulu ditabrak oleh pesawat itu ya, kalau kalian mungkin masih pernah mendengar ceritanya. Ini saya di depan White House adalah kediaman resmi Presiden Amerika Serikat di kota Washington DC. Kalau ini salah satu universitas terbesar di Amerika Serikat yang ada di kota New York yang namanya Columbia University. Kalau kalian tahu ada artis kita namanya Cinta Laura, itu dulu alumni dari sini. Right, ini di tengah kota New York karena masih dingin. Dan ini tadi di gedung sana ketika ada pesawat yang nabrak itu ya. Oke, right. Sekali lagi niatnya bukan untuk pamer, tapi ingin memberikan motivasi kepada anak-anak agar mau belajar dengan lebih tekun sehingga bisa mencapai keinginannya, cita-citanya. Right. Let's go with the next. Right. So express our feelings freely. Ya, kita harus mengungkapkan perasaan kita dengan leluasa, dengan bebas, dengan merdeka. Kalau kita sedih, ya ngomong saja sedih. Kalau senang, ya senang. So be more expressive ya for my students. Agar lebih ekspresif kalian bisa bercerita dengan leluasa. Okay, right. Class, based on the topic, sesuai dengan topik tadi, it's me. Ini loh aku, inilah saya. Nah, I have one example. Ini ada satu contoh. Right. Let me read the story about someone. Hello, my name is Hasan. I am 12 years old. I am a student at SMPN 3 Medan. I come from North Sumatra. I live in Medan, in Kampung Dwi Kora on Jalan Sudirman. To be precise, I live at 15 Jalan Sudirman, Medan. Nice to meet you. Jadi ini ada seorang anak yang namanya Hasan. Dia berusia berapa ya? 12 years old. Oke, nice. 12 tahun. Kemudian dia adalah seorang murid yang bersekolah di SM Negeri 3 Medan. Kemudian dia memang berasal dari Sumatera Utara. Dia tinggal di Medan juga, di Kampung Dwi Kora, Jalan Sudirman. To be precise, lebih tepatnya atau tepatnya gitu, I live at 15 Jalan Sudirman. Jadi kalau ada jalan begitu ya, kemudian ada angkanya, itu pakainya at. Oke. Medan, nice to meet you. Nah, anak-anak,
Yang Pak Wid buat cerita ini yang berupa tulisan tentang memperkenalkan seseorang, kemudian dia dari mana ini, all were taken from your book. Semua diambil dari buku kalian, dari buku LKS kalian yang ada di halaman 17 di unit 2. Right? Jadi kalau kalian mungkin mendengar ceritanya Pak Wid ini kurang pas tulisannya, bisa di cross check di buku kalian ya. Saya tidak mengubah. Kalau misalkan salah, nanti dibetulkan di belakang, right? Karena ini sesuai dengan yang di LKS kalian. Oke, let's go with the second story. Yuk kita lanjut ke cerita yang kedua. Dari siapa ini? Nah, ada anak yang bercerita. Good morning, my name is Angela. I am 12 years old. I am a student at SMPN 4 Cimahi. I am from West Java. I live in Bandung, in Kecamatan Cimahi, on Jalan Ahmad Yani. Precisely, I live at 29 Jalan Ahmad Yani, Bandung. Nice to see you. Jadi dia menyapa orang lain. Hai, selamat pagi. Maaf. Nama saya Angela. Saya berusia 12 tahun dan saya adalah seorang murid di SMA Negeri 4 Cimahi. Saya dari Jawa Barat. Saya tinggal di Bandung, di Kecamatan Cimahi, Jalan Ahmad Yani. Tepatnya, saya tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 29, Bandung. Nice to see you. Senang berjumpa kamu. Nah, ini sesuai dengan yang di buku kalian. Ada 4 cerita, nanti yang 2 belakangan. Anak-anak nanti coba pahami ya, tidak harus Pak Wid artikan. Nah, ini cerita yang berikutnya cukup kalian baca masing-masing di bukunya, terus dipahami, diartikan, sehingga kalian bisa mengisi untuk task berikutnya. Jadi ketika kalian sudah baca, mencoba mengartikan, gak harus Pak Wid semua yang mengartikan, kalian pun harus mau berusaha untuk mengartikan ya, biar kalian tahu what is the story about. Ceritanya ini tentang apa. Oke? Right. Kemudian dilanjut dari buku LKS kalian yang ada di halaman 18, is this one. Nah, ketika anak-anak nanti pengen memperkenalkan diri, apa saja satu name. Namanya siapa? For example, tadi yang pertama ada namanya Hasan. Age itu artinya umur. Oh, 12 years old. Umurnya 12 tahun. Kemudian sekolahnya at SMPN 3 Medan. Place of origin, aslinya. Oh, Sumatera Utara. Home address, alamat rumah ada di Jalan Sudirman nomor 15. Right, then street on Jalan Sudirman. RT RW. Anak-anak cukup tahu bahwa kalau di Indonesia memang biasa pakai RT RW. Tapi kalau di luar negeri itu tidak ada RT dan RW ya. Jadi misalkan bisa menyebutnya menjadi blok kalau di sana. Saya ada di jalan apa, blok berapa, di perumahan apa begitu. Jadi tidak ada RT RW. This is especially only in Indonesia. Ini hanya untuk di Indonesia. Right, then kelurahan apa, kecamatan apa in Medan. Karena Hasan did not tell us about the village or maybe sub-district names. Karena Hasan tadi tidak menceritakan tentang nama kelurahan atau desa dan juga kecamatannya. Right? Yang kedua, kalian juga bisa membuat untuk cerita yang sama. Ya, jadi dari cerita yang kedua di buku kalian, yang tadi dia cerita namanya Angela, silahkan dibuat seperti Hasan ini. Juga untuk yang cerita ketiga dan keempat, anak-anak bisa membuat sama seperti ini. Kalau ini masih dibantu, kalau home address itu ada di jalan apa gitu, silahkan kalian analisa dari buku kalian, LKS kalian, maksud Pak Wid, disesuaikan dengan bacaannya. Itu masih ada tugas yang harus kamu selesaikan di task 3. Nah, untuk tugas-tugas ini suatu saat nanti ketika memungkinkan silahkan bukunya dikumpulkan, LKS-nya dikumpulkan. Yang akan Pak Wid nilai nanti bukan hanya masalah benar atau salah kalian mengerjakan, tetapi juga tentang kerajinan. Apakah kamu termasuk murid yang rajin mengerjakan tugas atau tidak. Nah, itu diantaranya aspek-aspek penilaian yang Pak Wid berikan nanti. Oke, right? Jadi ini adalah cara-cara untuk memperkenalkan diri. Nah, sebelum lanjut ke yang berikutnya, tadi sekali lagi tentang memperkenalkan diri, kemudian disambung dengan pemakaian ada
at, ada on, ada in, itu dipakai untuk apa? Nanti kita perdalam lagi. Sebelumnya, nah, I really want you to be good in speaking English so one day you can make a communication with foreigners. Pak Wid itu sangat berharap anak-anak bisa memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang bagus sehingga suatu saat nanti bisa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan anak-anak bule, ataupun nggak harus anak-anak ya, orang-orang bule begitu. Nah, ini kebetulan adalah temannya Pak Wid yang baru saja beberapa hari yang lalu Pak Wid selalu datang ke rumahnya untuk ngelesi anak-anaknya. Wah, kok les Pak? Ya, karena mereka ingin juga bisa berbicara bahasa Indonesia, right? Okay, right. So let's go with the next step. For the next explanation, I want to explain about preposition. They are in, on, at. Jadi untuk materi berikutnya ini juga terkait dengan yang di buku anak-anak semua, yaitu tentang preposisi in, on, at. Nah, preposisi itu apa toh Pak? Pre itu artinya depan. Posisi itu tempat. Oh, berarti yang tempatnya di depan kata keterangan. Nah, misalkan di atas meja atau di tahun 2000 misalkan. Jadi bagaimana pemakaiannya? I have this. Nah, Pak punya ini anak-anak. Ini namanya preposition chart. Jadi ini chart tentang preposisi, tentang pemakaian in, on, dan at. Something that you need to know, yang harus anak-anak ketahui, coba dilihat bahwa at itu ini ada segitiga begini ya. Nah, yang paling kecil itu adalah at, yang di tengah itu on, dan yang paling besar itu in. Maksudnya at itu dipakai untuk hal yang sangat sedikit. Utamanya hanya dipakai untuk mengucapkan atau menunjukkan waktu. Jadi kalau nanti ada jam, itu pakainya at. Diingat-ingat ya, for hours we use at. And also for the address with the specific location, you can also use at. Jadi kalau untuk mengatakan jam, nanti anak-anak harus pakai at. For example, like, let's meet at 12 o'clock. Yuk kita ketemu pada jam 12. Nah, karena di situ jam, maka menggunakan at. Satu lagi, for address with the specific location, yaitu untuk alamat atau untuk lokasi yang khusus, yang benar-benar hanya di situ. Nah, gitu ya. Like, I live at 32 Main Street. Saya tinggal di Main Street nomor 32. Oke, right? Jadi itu tentang pemakaian at. Kemudian yang lebih besar itu more specific. Itu lebih spesifik. Itu dipakai untuk on. Iya kan? Nah, on itu dipakai untuk apa saja, Pak? Untuk days. Days itu nama-nama hari. Weekend. Weekend itu akhir pekan, Sabtu Minggu maksudnya. Kemudian juga dipakai untuk street. Nama jalan. Dan juga avenue. Avenue juga artinya jalan sih kalau di luar negeri itu. Nah, bedanya apa tuh Pak? Ini ada jalan, ini juga jalan. Nah, kalau jalan itu nanti pakai angka, pakai nomor rumah, maka harus pakai at. Tapi kalau tidak ada nomor rumahnya, maka dia pakainya on. Gitu ya. Oke. Satu lagi anak-anak, yaitu tentang pemakaian preposisi in. In itu kalau dalam hal ini artinya tidak hanya di dalam ya, tetapi pada gitu. Nah, in itu pemakaiannya paling banyak dan dia dipakai for general, right? Untuk hal-hal yang umum. For example, like in centuries. Jadi dipakai untuk centuries is abad. Decades itu artinya dekade. Years, tahun, months, bulan, weeks, minggu. Juga untuk nama-nama negara, nama-nama kota, dan juga nama-nama neighborhood. Neighborhood itu lingkungan. Ya, for example, let's meet in April. Yuk kita ketemu di bulan April. Nah, nama bulan harus pakai in. Pak, saya ganti pakai on boleh nggak sih Pak? Let's meet on April.
tidak boleh, karena ini adalah aturan yang sudah disepakati secara menyeluruh. I mean, all the people as the native of English, they make the the rules. Jadi sebagai orang penutur asli bahasa Inggris, mereka-mereka yang di luar negeri itu sebagai pemilik bahasa utamanya, penutur aslinya menggunakan aturan seperti ini. Ya. Oke, jadi kalau misalkan pada tahun 2021 berarti in 2021 atau in 2021 nama tahun. Contohnya di negara, in Indonesia, I live in Indonesia, I live in Canada, I live in Japan. Bahkan nama kota, I live in Pati, I live in Juana, I live in Kudu Keras, sama, boleh. Ya, oke, right. Jadi ini tentang pemakaian in, on, dan at. Oke, sebelum Pak Wid lanjut, ada yang mau tanya anak-anak? Ya, dipahami ya. Jadi pelan-pelan, yang penting anak-anak jadi tahu. Oke, right. Let's go with the next. I have some examples for you to try. Can you come bla 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 Monday? Nah, dapatkah kamu datang pada hari Monday itu hari apa ya? Try to remember. Alright, Monday itu hari Senin. Nah, kira-kira jawabannya apa? It rains a lot bla 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 winter. Winter itu musim. Musim itu ya kayak kumpulan beberapa bulan gitu. Jadi seperti bulan. Then number 3, my birthday is bla 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 the 6th of May. Kalau ada nama bulan tetapi pakai tanggal, itu sebenarnya menyebutkan hari ya. Okay, so sama dengan in 8:30. I usually get up at 8:30. Ini jam. Nah, kalau jam tadi pakai apa gitu? Anak-anak lihat ya. Ditebak, dicoba, kira-kira jawabannya apa? Oke lah, nggak usah semua. Just like number 1, 2, 3, and 4. One more 5. Sampai 5 saja ya. Let's try to know. Alright, can you come on Monday? Karena hari harus pakai on. It rains a lot in winter. Banyak hujan pada saat musim dingin. My birthday is on the 6th of May. Jadi ulang tahunku itu pada tanggal 6 Mei. Nah, itu kan sudah hanya satu hari toh. Maka harusnya pakainya on memang. I usually get up at 8:30. Karena jam harus pakai at. Dan yang terakhir, I will meet you in 2 months. Saya akan ketemu kamu dalam 2 bulan ke depan. Okay, right? I will meet her in 2 months. Nanti 2 bulan saya akan ketemu dia. Okay, right? Anak-anak itu latihannya nanti lewat Google Form ya. Ini contoh saja. So, I only want to give you more explanation so you will have more examples to think about the use of these prepositions. Pak Wid hanya ingin memberikan contoh sehingga kalian bisa berpikir dan kira-kira menebak apa jawabannya dari latihan-latihan ini. Okay, right? Go on with the next. Nah, anak-anak kalau misalkan September itu nama bulan, sekali lagi ini juga latihan, exercise, kira-kira dikasih apa ya, nak? Kalau bulan itu dikasih at kah? No, bulan berarti pakainya in. Nomor 2 misalkan 12 o'clock pada jam 12. Apakah pakai on? Oh tidak Pak, tadi kalau jam itu pakainya at. Nah, kalau winter kebetulan sama tadi nama musim harus pakainya in. Kalau Monday Pak, Monday itu berarti pakainya on gitu ya. Oke, here are the answers. Nah, ini jawabannya yang sudah ada. Oke? Right? See you bye. Nah, jadi ini saatnya sudah di akhir, penjelasannya hanya singkat, tapi nanti anak-anak tolong ya. Tugas kalian yang ada di task 2, task 3 di halaman 17 dan 18, kemudian juga tentang pemakaian in, on, dan at ada di task 4 di halaman 19. Silahkan kalian kerjakan. Besok insya Allah kalau boleh ketemu, buku LKS-nya boleh dikumpulkan di mejanya Pak Wid. Terus kemudian nanti akan Pak Wid nilai sebagai salah satu aspek penilaian untuk kalian.
Okay, right. Really thank you for joining the class with me, and hope that one day we can meet, we can have great classes with you all. Dan saya berharap nanti anak-anak bisa segera ngomong bahasa Inggris dengan lancar. Gitu ya. Really thank you. Have a nice day. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.